Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas daripada berbagai macam ujian. Begitu banyak orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang memusuhi perjuangan dakwah Nabi, yang akhirnya matinya pun dalam keadaan kafir, yakni Abu Jahal. Satu ketika Abu Jahal pernah mengutus seseorang untuk menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada utusan itu, "Temuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepadanya bahasanya saya ini ingin berjumpa dengan dia dan saya ini dalam keadaan sakit." Maka datanglah seorang utusan menemui Nabi. Ketika sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan itu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya sekarang ini Abu Jahal sedang sakit dan dia mengharapkan kedatanganmu." Maka ketika mendengar ini Rasulullah berpikir ini mungkin Abu Jahal mau masuk Islam. Sehingga dengan segera Rasulullah datang ke rumah Abu Jahal. Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke rumah Abu Jahal, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, hentikanlah langkahmu. Sesungguhnya Abu Jahal tidak hendak mau masuk Islam. Dia telah menggali sebuah lubang di dalam rumahnya dengan harapan engkau mau masuk ke rumahnya sehingga engkau akan masuk ke dalam lubang itu. Kemudian ketika engkau masuk ke dalam lubang, dia akan menimbun lubang itu untuk membinasakanmu." Maka seketika itu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan langkahnya. Kemudian Rasulullah meninggalkan rumah Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun bangkit dari tidurnya. Dia panggil Rasulullah supaya kembali. "Ya Muhammad, kemarilah, kemarilah." Tapi Rasulullah terus tinggalkan rumah Abu Jahal. Maka Abu Jahal berlari mengejar Nabi Muhammad. Dia lupa bahasanya dia telah menggali lubang untuk menjebak Rasulullah. Sehingga akhirnya dia sendiri yang masuk ke dalam lubang tersebut. Maka ketika Abu Jahal telah masuk ke dalam lubang, dia perintahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mengeluarkan dia dari dalam lubang. Mereka ulurkan tangan untuk mengangkat Abu Jahal. Tetapi ketika tangan mereka ulurkan, Abu Jahal pun makin masuk ke dalam lubang. Dengan izin Allah Ta'ala lubang semakin dalam dan Abu Jahal makin masuk ke dalam lubang. Kemudian mereka berusaha mengulurkan tali. Tetapi Abu Jahal semakin masuk ke dalam. Ditambah tali supaya semakin panjang, maka Abu Jahal semakin masuk ke dalam. Sehingga dia akhirnya berkata, "Ini tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari lubang ini kecuali Muhammad. Cepat kalian panggil Muhammad supaya kemari. Minta supaya dia bisa mengeluarkan saya dari lubang ini." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah pun datang kembali. Kemudian beliau bersabda, "Hai Abu Jahal, apakah kalau saya mengeluarkan kamu dari lubang ini engkau akan beriman kepada?" Maka Abu Jahal pun mengatakan, "Ya, kalau engkau bisa mengeluarkan saya dari lubang, maka saya akan beriman kepadamu." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Sebelumnya orang-orang mengulurkan tangan, mengulurkan tali yang panjang, tapi Abu Jahal tidak bisa diangkat dari lubang. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW datang, beliau ulurkan tangan beliau yang mulia, sehingga ketika itu Abu Jahal pun bisa menggapai tangan Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah SAW dengan izin Allah Ta'ala mengeluarkan Abu Jahal. Kemudian apa yang terjadi ketika Abu Jahal telah keluar dari lubang? Ketika dia telah selamat dari malapetaka, maka ketika Abu Jahal telah keluar dari lubang tersebut, dia mengatakan, "Ya Muhammad, luar biasa sihirmu ya Muhammad." Beginilah hadirin yang mulia, yang sebelumnya dia berjanji, "Ya Muhammad, kalau engkau selamatkan saya akan beriman kepadamu." Tapi ketika diselamatkan baginda Rasulullah, dia sudah selamat, maka dengan mudahnya dia mengatakan, "Hebat sihirmu ya Muhammad." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah hadirin yang mulia keadaan manusia itu kalau tidak beriman. Walaupun dia itu melihat mukjizat baginda Rasul, melihat kelebihan-kelebihan baginda Rasulullah, tapi kalau memang dasarnya orang kafir, tidak mau beriman, walaupun dia itu melihat mukjizat kelebihan baginda Rasulullah, maka dia itu tidak akan pernah beriman. Maka bersyukur kita hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, walaupun kita ini nggak pernah melihat baginda Nabi, tidak pernah memandang wajah beliau, tidak pernah melihat mukjizat beliau, tapi kita ini mau beriman kepada beliau. Satu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Beruntunglah orang-orang yang melihatku dan ia beriman kepadaku. Tetapi sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung." Beliau mengatakan hal demikian sampai 7 kali. Orang yang beriman kepadaku walaupun dia tidak pernah melihatku. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melihat Rasulullah kemudian beriman kepada Rasulullah, baginda Rasulullah SAW mengatakan, beruntunglah hanya 1 kali. Tapi bagi orang yang tidak melihat beliau kemudian beriman kepada beliau, beliau mengatakan sebanyak 7 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita dalam hidayah Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.